syukronillah, sholatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dosen Abdul Jamil selaku dosen pengempu mata kuliah Tahsin Tahfidz Al-Quran, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Kami di sini akan menerangkan tentang makhorijul huruf, yang dimana untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Tahsin Tahfidz Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membaca kitab suci Al-Quran tersebut merupakan suatu amalan ibadah. Sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban untuk membaca dan memahami serta mengamalkan dan mengajarkan kitab suci Al-Quran kepada umat Islam yang lainnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian ini adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Setiap umat muslim diwajibkan membaca kitab suci Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sedangkan untuk membaca Al-Quran kita perlu mempelajari yang namanya tajwid dan makhorijul huruf. Membaca atau mempelajari makhorijul huruf ini merupakan suatu langkah awal untuk membaca kitab suci Al-Quran. Makhorijul huruf ini sendiri merupakan ejaan bahasa Arab sebagai bahasa asli Al-Quran. Dalam huruf hijaiyah terdapat perbedaan pengucapan antara huruf satu dan huruf yang lainnya. Nah, di sini kami bertiga akan membahas tentang masalah-masalah atau apa saja yang ada di dalam makhorijul huruf tersebut. Baik, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu makhorijul huruf. Makhorijul huruf menurut bahasa adalah tempat keluarnya huruf atau maudhi'ul khuruj. Sedangkan menurut istilah, makhraj adalah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk. Artinya bahwa setiap huruf memiliki tempatnya masing-masing, yang pada tempatnya masing-masing tersebut huruf itu dibentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, Waratilil Qur'ana tartila, atau lebih dari seperdua itu adalah dan bacaan Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Al-Imam Abu Ja'far berkata, aku berwasiat kepada penuntut ilmu untuk menghafal makhrajul huruf dan sifat-sifatnya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Mahdi, ketahuilah bahwa bab ini termasuk bab tajwid yang paling penting. Maka bagi setiap orang yang ingin membaca Al-Quran wajib memperhatikan, yakni dengan menyempurnakannya. Kemudian makhrajul huruf dibagi menjadi beberapa tempat. Menurut Al-Khalil, bahwa makhrajul huruf terdapat pada 5 tempat secara umum atau secara global, yaitu yang pertama al-jawf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua al-halq, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, lidah. Yang keempat asy-syafataini, 2 bibir. Dan yang kelima al-faisum, rongga hidung. Baik, untuk materi jenis-jenis makhrajul huruf akan disampaikan sahabat saya, Mas Munir. Baik, terima kasih disampaikan. Saat ini saya akan membahas tentang tempat-tempat keluarnya makhrajul huruf serta pelafalannya. Dalam melafalkan bacaan Al-Quran, seseorang harus memperhatikan bunyi lafadznya. Dalam ilmu tajwid memang terdapat perbedaan tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 17 tempat, namun di sini akan kita ringkas menjadi 5 tempat.
seperti yang sudah dicontohkan tadi. Yang pertama adalah al-jawf, al-khalqu, al-lisan, as-safatain, dan al-khashim. Penjelasan dari masing-masing makhrijul huruf tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama al-jawf. Al-jawf artinya rongga mulut dan rongga tenggorokan, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Bunyi huruf yang keluar dari rongga mulut dan tenggorokan tersebut adalah ada 3 huruf. Yang pertama adalah alif, yang kedua waw mati, yang ketiga adalah ya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Alif dan sebelumnya ada huruf di fathah. Yang kedua waw mati dan sebelumnya ada huruf yang dhammah. Yang ketiga ya mati yang sebelumnya ada huruf kasrah. Yang kedua adalah al-khalqun, atau yang biasa kita kenal dengan artinya tenggorokan, yaitu tempat keluar bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada kerongkongan atau tenggorokan. Dan berdasarkan perbedaan teknis pelafalannya, huruf khalqun yang keluar dari tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada aqsal khalqi, watsul khalqi, dan adnal khalqi. Yang hurufnya adalah ha dan hamzah yang pada aqsal khalqi. Pada watsul khalqi hurufnya itu adalah ain dan ha. Pada adnal khalqi yaitu hurufnya adalah kha dan ghain. Yang ketiga adalah alisan atau lidah. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lisan ada 18 huruf, yang berdasarkan 18 huruf itu dapat dikelompokkan menjadi 10 makhraj, yaitu sebagai berikut: pangkal lidah dan langit-langit mulut. Yang kedua pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah. Selanjutnya tengah lidah yaitu huruf jim, pangkal tepi lidah yaitu huruf dot, ujung tepi lidah, ujung lidah tempat, kulit gusi, runcing lidah, gusi, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah as-safatain, yaitu 2 bibir, yaitu tempat keluarnya makhrijul huruf yang terletak pada 2 bibir yang termasuk huruf-huruf safatain adalah wawu, fa, mim, dan ba, dengan perincian sebagai berikut. Fa keluar dari dalam bibir yang bawah serta menempati dengan ujung 2 gigi seri yang atas. Wawu, ba, dan mim keluar dari antara 2 bibir, antara bibir atas dan bawah. Hanya saja untuk wawu bibir membuka, sedangkan untuk ba dan mim bibir membungkam. Yang terakhir yaitu al-khashim, artinya pangkal hidung, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga hidung. Dan jika kita menutup hidung ketika membunyikan huruf tersebut, maka tidak dapat terdengar. Adapun huruf-hurufnya yaitu huruf gunnah, mim, nun dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu nun tasjid, mim tasjid, nun sukun yang dibaca idgham bi gunnah, iklab dan ikhfa hakiki, mim sukun yang bertemu dengan mim atau ba. Cukup itu, kita kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan kepada sahabat Miftahul Munir yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan materi yang kami sampaikan bisa menambah ilmu, bisa menambah pengetahuan kita, dan tentunya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya lebih lancar ataupun lebih bagus membaca Al-Qur'annya. Mungkin cukup itu yang dapat kami bertiga sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.